Inilah fakta dunia dalam sejarah. Ethiopia, sebuah tanah yang menyimpan misteri peradaban kuno dan kejayaan yang tak terlupakan. Kalau kamu subscribe, semoga rezeki kamu lancar. Ethiopia, salah satu negara tertua di dunia, memiliki sejarah yang kaya dan beragam yang melampaui ribuan tahun yang lalu. Terletak di tanduk Afrika, Ethiopia telah menjadi rumah bagi peradaban kuno sejak masa prasejarah. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa wilayah ini adalah tempat asal bagi beberapa spesies manusia, termasuk fosil Australopithecus afarensis yang dikenal sebagai Lucy, yang ditemukan pada tahun 1974 dan berusia sekitar 3,2 juta tahun. Penemuan ini menegaskan peran penting Ethiopia dalam sejarah evolusi manusia. Selain itu, wilayah ini menjadi saksi dari perkembangan kerajaan-kerajaan kuno yang memiliki pengaruh besar di kawasan Afrika Timur, seperti Kerajaan Med yang berdiri pada milenium pertama sebelum Masehi dan berperan dalam perdagangan antara Afrika dan Timur Tengah. Kerajaan Aksum yang muncul sekitar abad ke-1 Masehi adalah salah satu kerajaan paling kuat di Ethiopia. Terkenal dengan teknologi, budaya, dan perdagangan yang maju, Aksum menjadi salah satu kekuatan besar di Afrika dan bahkan menjadi pusat perdagangan global. Berkat lokasinya yang strategis di dekat Laut Merah, kerajaan ini memperdagangkan emas, gading, dan kemenyan ke berbagai wilayah, mulai dari Roma hingga India. Selain menjadi pusat perdagangan, Aksum juga penting dalam penyebaran agama Kristen. Pada abad keempat, di bawah kekuasaan Raja Ezana, Aksum menjadi salah satu kerajaan pertama di dunia yang secara resmi mengadopsi agama Kristen. Agama Kristen masih bertahan di Ethiopia hingga saat ini, dan pengaruhnya terlihat dalam tradisi, seni, dan arsitektur Ethiopia, termasuk gereja-gereja batu yang ikonis di Lalibela yang dibangun pada abad ke-12 dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Selama abad pertengahan, Ethiopia berhasil mempertahankan identitasnya meskipun banyak ancaman eksternal. Salah satu periode penting adalah masa kekuasaan dinasti Zakwi yang didirikan pada abad ke-12. Dinasti ini dikenal karena menghasilkan sejumlah bangunan monumental, terutama di kota Lalibela, yang dihormati sebagai kota suci dengan gereja-gereja yang dipahat langsung dari batu. Setelah dinasti Zakwi, dinasti Salamonik yang berkuasa pada abad ke-13 membawa Ethiopia ke era baru dengan memperkuat hubungan dagang dan memperluas wilayah kekuasaan. Ethiopia kemudian bertahan sebagai negara merdeka. Bahkan di tengah gelombang kolonialisme Eropa di Afrika pada abad ke-19, dalam pertempuran Adwa tahun 1896, Ethiopia yang dipimpin oleh Kaisar Menelik II berhasil mengalahkan pasukan Italia yang menjadikannya sebagai salah satu negara di Afrika yang berhasil menangkis upaya penjajahan Eropa pada masa tersebut. Pada abad ke-20, Ethiopia menghadapi tantangan baru dengan kedatangan kembali pasukan Italia pada tahun 1935 yang berhasil menduduki negara ini selama beberapa tahun sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun 1941 dengan bantuan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Ethiopia mengalami modernisasi di bawah kepemimpinan Kaisar Haile Selassie yang diakui sebagai tokoh penting dalam diplomasi Afrika dan pendiri Organisasi Persatuan Afrika yang sekarang menjadi Uni Afrika. Namun, pemerintahan Selassie berakhir pada tahun 1974 ketika terjadi kudeta yang dipimpin oleh Drek, sebuah junta militer yang menggulingkan monarki dan membentuk pemerintahan sosialis. Masa kekuasaan Drek yang dikenal sebagai periode penuh kekerasan, termasuk Red Terror yang menyebabkan banyak korban jiwa.
pada tahun 1991. Setelah beberapa dekade konflik, Dek akhirnya digulingkan, dan Ethiopia memasuki era baru demokrasi yang terus berkembang hingga saat ini. Kini, Ethiopia berdiri sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Meskipun masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, ketegangan etnis, dan krisis lingkungan, warisan sejarahnya yang kaya tetap hidup melalui monumen-monumen kuno, tradisi agama yang mendalam, dan budaya yang beragam. Ethiopia tidak hanya dipandang sebagai pusat awal peradaban manusia, tetapi juga sebagai lambang ketahanan dan kekuatan di benua Afrika. Perjalanan panjang Ethiopia dari kerajaan kuno hingga negara modern menunjukkan tekad dan daya tahan rakyatnya dalam menghadapi berbagai tantangan, sambil tetap mempertahankan identitas budaya dan sejarah mereka yang unik. Itulah sekilas fakta dunia dalam sejarah yang dapat kita ulas. Semoga bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi kita semua tentang negara Ethiopia yang penuh sejarah dan paling tua di dunia. Terima kasih telah menonton.